acara doa ya dari DKI 1, dan kita bersyukur malam hari ini semuanya tentunya sehat-sehat saja, semuanya baik dan diberkati Tuhan, itu yang penting. Puji Tuhan. Ya, kita yel full gospel, kita katakan be strong in the Lord. FGB man. FGB man. FGB man. Be strong in the Lord. Ya, puji Tuhan. Malam hari ini kita boleh kembali ya berada di udara ya, yang kita percaya kita tidak akan terbatas oleh waktu dan tempat ya. Teman-teman kita dari jauh sudah ada, dari Surabaya ada, kemudian dari Tanjung Pinang, dan kita berharap teman-teman yang lain nanti dari Bali juga akan masuk. Puji Tuhan. Malam hari ini kita masuk terlebih dahulu, ya kami akan salam dulu kepada pembicara kita, Pak Ari, selamat malam, puji Tuhan. Ya, saudara, kita akan berdoa terlebih dahulu. Kami mengucap syukur Bapak di dalam nama Yesus, sampai malam hari ini kami boleh mengadakan Zoom meeting saat ini, Tuhan, urapi kami pribadi, urapi alat yang kami boleh pakai, baik itu internet maupun alat-alat berupa laptop maupun mobile phone yang kami pakai. Kami percaya Tuhan, urapan-Mu menyatakan bagi kami, sehingga Zoom meeting ini boleh berjalan dengan lancar tanpa gangguan, dan kami percaya nama Tuhan boleh dipermuliakan. Kami memberkati setiap kami di dalam nama Yesus. Berkat ini terus kami boleh salurkan untuk saudara-saudara kami yang bukan hanya mungkin di Indonesia, Jakarta dan sekitarnya, bahkan seluruh bumi ini boleh mendengar suara di dalam nama Yesus. Amin. Ya, Pak Denny mungkin satu pujian terlebih dahulu. Ya, Pak Kasdim sudah siap, Pak Kasdim? Pak Kasdim siap? Ya, bisa Pak siap. Robert, karena sana di sini kan udah nggak ada alat musik lagi. Silakan Pak Robert. Wala. Oke, saya siapkan. Halo, ya sebentar ya, ada kendala di komputer saya. Bentar. Ya, maaf, ada masalah di komputer. Mungkin Pak Robert bisa dengan gitar? Oke, bentar. Ya, sambil Pak Robert mempersiapkan gitarnya, ya kita percaya bahwa tidak menjadi halangan kita untuk memuji Tuhan, walaupun secara sederhana, tapi yang penting kita adalah hati kita untuk memuji menyembah Tuhan. Silakan Kang Ebet. Tunaikan syukurku pada yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Lalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Besar setia-Mu, besar setia-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku.
Haleluya. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur. Bersyukur untuk setiap berkat-Mu bagi kami. Kami mengucap syukur untuk malam yang indah ini Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Ya, puji Tuhan. Sebelum kita masuk ke acara yang lain, mungkin bisa memperkenalkan yang ya baru pertama kali mungkin bisa mengikuti acara semacam ini, ya bisa memperkenalkan nama, kemudian chapter di mana, ya, kemudian profesinya apa, puji Tuhan. Kami persilakan, ya, langsung aja yang jauh dari Pak Yung Hock Tanjung Pinang, ada beberapa teman yang belum kenal, silakan. Halo, selamat malam, shalom semua. Perkenalkan, nama saya Yung Hock, asli orang Tanjung Pinang. Saya di Bintang Mandarin Chapter Gospel Tanjung Pinang sebagai presiden, ya, presiden chapter. Pekerjaan saya di bidang kedai kopi dan ada properti kecil-kecilan, ya. Begitu sedikit perkenalan saya. Salam kenal semua. Ya, puji Tuhan. Nah, ini ada nama Pak Joni Butar-Butar, ada Pak Ali mungkin. Tolong videonya bisa ditampilkan Pak, jadi kami bisa melihat wajah yang ganteng-ganteng di sana di balik layar. Kami persilakan Pak Joni Butar-Butar, dengar suara kami Pak. Halo Pak Joni. Wah, ini rupanya hanya ingin menjadi pendengar yang baik. Puji Tuhan. Yang lain barangkali, silakan langsung saja Pak. Pak Samuel Nugroho tuh. Pak Samuel Nugroho, bro. Boleh, Pak Samuel silakan Pak. Videonya ditampilkan Pak. Biar kita kenal. Soalnya kalau cuma gambar ini kita nggak kenal seperti apa. Nah, itu seperti Pak Arion Hutagalung. Lama nggak ini. Oh. Salam Pak Arion. Ya, puji Tuhan. Pak itu siapa? Pak Yosua Heru. Ada juga yang belum kenal Pak. Silakan. Shalom juga Bro Robert. Shalom teman-teman. Shalom. Ya, shalom Pak Arya. Atono, Pak Yong. Ada Pak Ari Keswanto, apa kabar Pak Ari? Pak Abraham, selamat malam semua teman-teman. Bro Yosua, Bro Yosua ya. Untuk udah. Pak Samuel itu tadi muncul, baru muncul, tapi boleh sambil ini Pak Denny Mande komputernya sudah bisa dioperasikan kembali. Oke, bisa. Kita mau nyanyi lagu apa nih, Pak Robert? Ya, Ya. tergantung co-hostnya aja, silakan. Oke, ya sebentar. Saya share screen. Yang pernah itu Pak Dani, yang pernah dilatih di kantor. Oke, ya sambil dipersiapkan, ya, Pak Robert silakan. Saya sambil persiapkan. Ya. Pak Robert itu boleh share teman-teman yang lain. Ya, silakan Pak Arion yang mau share, Pak Arion. Sambil tunggu lagu. Ya Pak Arion boleh sharing Pak Arion. Lama ini. Semangat Pak. Saya ngikut aja dulu, soalnya baru sampai, ini belum siap. Baru nyampe. Ini baju puji Tuhan.
Baju belum ganti nih, masih batik kantor. Baru balik. Baru nyampe nguber. Bro Aryan, Ya, Pak. bulan Pak Aryan, depan Pak Aryan. boleh ya? Pak Aryan coba kesaksian sebentar Pak. Kita rindu kesaksian Bapak. Setelah Pak Amin aja, dia mau siap-siap dulu. iya. Nanti setelah Pak Amin, biar dia cool down dulu. Karena Pak Aryan mau saya minta bulan depan ya Pak ya. Kita jadwal. Kami mau bersorak tinggikan nama. Haleluya. Segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagi Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Oh, soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus ada sukacita. Dalam Yesus ada sukacita. Dalam Yesus ada sukacita. Dalam Yesus ada sukacita. Sekarang dan selamanya. Dalam Yesus ada sukacita. Ku cinta keluarga Tuhan. Ku cinta keluarga Tuhan. Terjalin besar sekali. Semua saling mengasihi. Berkawasan ku menjadi keluarganya Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih-Ku. Coba tunjuk kiri kananmu, katakan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Amin. Ku lihat di wajah-Mu kemuliaan Raja. Ku
kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Speakernya dibuka, Bet. Robert, speakernya dibuka. Robert, speakernya dibuka, Bet. Speakernya belum dibuka, Bet. Ya. Ya, sudah. Ya, silakan. Ya, itu penampilan dari Gospel Brother. Ya, sebenarnya ada dua lagi yang nggak masuk itu. Ada Pak Denny, ya Pak Ogan, kemudian saya sendiri, juga ada Coki, dan kita bersyukur malam hari ini. Ya, selamat malam untuk Ibu Linda Harsoyo, ya, Harsoyo atau Harsojo, puji Tuhan, ya, ya Pak Damus di Bekasi, kemudian ya selamat malam. Ibu Linda, halo, Wong Semarang, Pak, Wong Semarang. Oh, puji Tuhan, ya, dari Bali juga ada Pak Gilang, Bali, puji Tuhan, selamat hari ini boleh join, puji Tuhan. Ya, baik, saudara. Sebelum kita ini ada Pak Daniel baru masuk, puji Tuhan. Selamat malam untuk semuanya. Kita akan mendengar kesaksian, ya. Pertama dari Pak Amin, mungkin kita akan diberkati dengan kesaksian yang luar biasa. Kami persilakan Pak Amin Windoro, ya. Ini adalah seorang senior kita, puji Tuhan. Kami persilakan Pak Amin untuk menjadi berkat malam hari ini. Saya buka dulu. Oke. Salam 3i Hospitality dulu. I miss you. Aku rindu saudara semuanya ya. I need you. Aku membutuhkan saudara. I care of you. Aku mengasihi saudara semuanya. Puji Tuhan. Ya, nama saya tadi disebut Amin. Gampang ya, habis berdoa, amin. Ada 1 istri, 2 anak, 2 cucu. Puji Tuhan. Saya di GBI, di organisasi FGBMFI, saya sudah 25 tahun gitu ya. Baru. Nah, saya bergerak di bidang warehouse rental. Penyewaan gudang. Nah, saya mau bersaksi mengenai ini. Berkat di saat pandemi, berkat di balik pandemi. Ya. Jadi aku mulai dari ini dulu ya. Awal Januari, tanggal 1 persisnya, pada subuh hari, ya kan? Saya ada WA masuk dari orang-orang kita di Pulau Gadung. Dia katakan, Pak, banjir melanda Jakarta dan masuk ke gudang kita. Wah, saya enggak bisa ngomong, tidur dulu ya kan? Sudah subuh, ya mau diapain? Kita tidak bisa. Pagi-pagi saya lihat sudah terendam. Jadi banyak barang-barang yang sudah terendam. Itu konsumen punya, klien punya. Jadi setelah beberapa hari, ya kan, itu kita mengadakan meeting dan saya bersedia untuk naikkan, tapi pihak klien dia bilang tidak. Dia nanti akhir bulan, mulai dari April dia sudah mau putuskan keluar. Ya, apa boleh buat keputusannya. Ya, itu masalah yang pertama. Nah, setelah itu, kalau mereka keluar, wah, saya ada masalah kedua, itu harus ada penggantinya kira-kira ya. Ada penggantinya.
kalau nggak ada penggantinya, kita nggak bisa running lagi, nggak bisa turnover, nggak bisa ada perputaran. Itu kedua. Dan yang ketiga, kami itu dihadapkan bahwa untuk perpanjangan HPL, SHGB lah ya, perpanjangan. Perpanjangan untuk di kawasan industri Pulau Gadung sama di luar kawasan itu sangat berbeda, mungkin kayak bumi dan ya pokoknya jauh berbeda. Karena kita harus mengeluarkan biaya-biaya wow, luar biasa. Ada 3 hal ini yang saya adepin. Ini kalau kita ngomong nggak khawatir ya khawatir, nggak takut ya takut. Nah, tapi untunglah kita ini kan ditata atau dibentuk di dalam wadah FGBMFI yang luar biasa. 25 tahun saya dibebaskan daripada belenggu dosa, mungkin dosa daripada ketidaksetiaan, mungkin tidak keterbukaan di dalam perusahaan, semua orang bisnismen semua tahu ya, terutama dalam pembukuan dan lain sebagainya. Nah, di situ apa yang kita tabur, kita pasti nuai. Pasti akan nuai. Kalau kita naburnya kayak begitu, nggak setia sama keluarga, begini-begini, akhirnya banyak nuai. Oke lah, itu yang lalu saya nggak bicarakan. Jadi setelah di full gospel, kita dibentuk. Setelah dilengkapi dengan kebenaran firman Tuhan. Sharingnya luar biasa. Dia tema foundationnya kita ini diberikan adalah basic foundation. Adalah new wave of revival in marketplace. Dalam keadaan apapun juga. Kita dilatih. FGB Man itu dilatih. Ya kan? Situasi apapun kita harus bersedia. Ya ini kayak ditembak, oke kesaksian. Oke siap. Disuruh berangkat, airlift kemana? Keliling kemana? Ujung dunia. Ya kan? Sampai pergi ke Aceh. Makanya tadi yang dari Tanjung Pinang, Pangkal Pinang ya, kami kenal. Ada beberapa. Karena mereka juga kaget saya sampai ke ujungnya. Ujungnya itu adalah Tanjung Pinang, ujungnya adalah Tanjung Uban. Sampai ke pojok situ. Itulah pelayanan. Jadi kita dikasih, dilengkapi. Juga kita dilengkapin dengan breakthrough. Kita tahu bahwa 4 tahun ini kita diajarkan bagaimana personal breakthrough melalui FCH. Family breakthrough. Business breakthrough. Nah, agar kita dalam keadaan apapun, ya kan, di marketplace, kita masih bisa puji Tuhan meskipun, ya kan, kita bagian kita yang sulit, ya kita serahkan kepada Tuhan. Contoh, ya ini, kita lanjutkan di dalam, setelah kita dilengkapin gini, kita kan jadi kuat menghadapin setiap masalah. Ya ini apa yang kita tabur, apa yang kita invest. Nah, saat inilah kita nuai. Kenapa saya katakan bahwa ada berkat di balik pandemi ini? Nah, setelah ini saya berlanjut ke kesaksian. Setelah 3 bulan, dia siap-siap saya sudah pikirkan, wah ini bulan depan, April sudah keluar. Ternyata pandemi itu masuk melanda Indonesia itu pertengahan Maret. Pertengahan Maret, nah itu kira-kira kita di karantina, kira-kira antara tanggal 17-an itu ya, kita sudah mulai di rumah. Nah ketika kita di rumah, apa yang kita ini? Ya, seperti ajarannya daripada family breakthrough terjadi di dalam keluarga, kita doakan aja. Apa yang tidak mampu kita duduk, kita doakan, kita letakkan, kita berfokus bukannya kepada masalah, kita berfokus kepada Tuhan. Iya kan? Kumpul, kita doakan keluarga. Kebetulan memang pandemi saat lockdown itu, keluarga itu pada datang, anak cucu. Akhirnya kesempatan saya terjadi. Biasanya nggak pernah terjadi. Saya katakan, ini
banjir kita butuh dana besar untuk mengadakan peninggian. Lantai dasar itu ribuan meter, ya kita harus siapkan. Tapi dananya ini kan mau, ya situasi saat gini kan agak sulit. Ternyata setelah pandemi masuk, mereka, klien saya tidak jadi saat itu keluar. Dia mau perpanjang karena situasi pandemi. Dia memperpanjang 6 bulan. 6 bulan perpanjang. Waduh, puji Tuhan. Ya kan? Puji Tuhan perpanjang. Nah, ketika kita bangun proyek itu saya tinggikan dana yang kita keluarkan dengan saya pendapatan itu bisa hampir sinkron. Termasuk sinkron. Coba, apa itu secara kebetulan? Saya percaya tidak. Yaitu melalui doa-doa. Kuasa Tuhan itu masih ada. Itu yang pertama, solusi sudah bisa diatasi. Nah, perpanjangan itu dari konsumen sampai berakhir September ini. Ketika masuk Oktober, saya butuh adalah konsumen baru. Bagaimana caranya? Ya ini, kami tetap kita doa, kita fokus. Fokus tidak kepada masalah. Fokus kepada Tuhan. Tuhan, janji-janjimu. Anak-anak Tuhan, FGBM, FI, melayanin. Ya kan? Kami melayanin bagian kami. Nah, bagian Tuhan adalah masalah-masalah kita diberesin. Dibantu. Janji-janji Tuhan saya tagih. Di dalam banyak sekali lah janji-janji Tuhan. Iman kepercayaan kita yang kita diajarkan, ya kita mengimanin apa yang aku imanin dan aku perbuat. Nah, inilah terjadi sinkron. Yang tadinya ada bahwa beberapa keluarga atau komisaris ngomong, tidak usah dibangun, tidak usah ditinggikan. Tapi saya pasti tetap percaya, tetap dijalankan. Buktinya dana sudah tersiapkan. Kedua, kalau Tuhan izinkan klien yang baik keluar, dia akan berikan kami adalah yang terbaik. Benar. Ini ada konsumen, klien, tahu-tahu datang. Dia nggak terlalu banyak tawar, oke, kita memberikan harga, nih, dia jadi, dia ambil 3 tahun. Belum pandemi aja nggak ada orang yang ngambil 3 tahun sekaligus. Ini ngontrak 3 tahun. Mending kalau bayar setahun-setahun. Sekaligus bayar. Puji Tuhan gitu loh. Jadi yang kedua ini paling tidak sudah mulai bisa kita tutupin. Ada kelegahan. Sampai ini Tuhan bisa siapkan klien yang baik begitu loh. Nah, jadi yang ketiga, saya menghadapin ini. Jadi ada dana ini kita sudah mulai bisa menutupin. Selain itu kita juga doakan doa. Saya percaya ya kan, kami juga memuji kebesaran Tuhan. Ya kan, selalu di gudang-gudang itu agar konsumen klien-klien itu juga menyewa yang tempat-tempat kami yang lain. Sehingga saya percaya dalam tahun depan kita sudah bisa nutupin untuk masalah yang ketiga. Nah, jadi intinya, biarpun masalah itu mengepung kita, saudara, mungkin bukan hanya saya aja masalah. Mungkin banyak teman-teman di saat pandemi ini dikepung oleh masalah. Udah jangan takut. Kalau kita selalu bersungut-sungut, banyak masalah yang menghimpit kita, ya kan? Itu yang takut bukan masalah yang menghimpit kita, tapi masalahnya kalau Tuhan sendiri tidak berpihak kepada kita, itulah yang menjadi masalah menurut saya. Nah, makanya kita tiap pagi, ya memang sekarang mulai rajin, ya keadaan pandemi kan nggak ada kerjaan, kita tiap pagi itu ada saat teduh, kita puji-pujian, kita sharing firman Tuhan. Nah, itulah yang menjadi kekuatan.
Jadi kita tidak lihat masalah. Karena kita dengan demikian, Tuhan itu selalu akan berpihak kepada kita. Kalau Tuhan berpihak kepada kita, mau apa lagi saudara? Yang keadaan pandemi begini Tuhan masih bisa memberkati. Puji Tuhan lah. Ya, kiranya kesaksian saya ini ya bisa menjadi berkat buat teman-teman. Kami juga doakan buat teman-teman yang memiliki masalah-masalah semua. Kita juga doakan kiranya ya kan apa yang saudara kerjakan itu sama nanti akan Tuhan bela, apapun yang dikerjakan menjadi berhasil dan beruntung. Tuhan memberkati. Haleluya. Luar biasa Pak Amin. Puji Tuhan. Pak Robert silakan. Ya, terima kasih Pak Amin Windoro. Sambil mempersiapkan yang lain mungkin langsung aja nanti akan bersaksi. Kami akan sapa di sini sekali lagi. Tolong yang hadir malam hari ini videonya bisa dihidupkan jadi kita bisa melihat apa namanya wajahnya yang luar biasa, wajahnya yang ganteng. Silakan di on kan aja Pak. Ada Pak Joni Butar-Butar, ya. Ada Pak Ali, Pak Titus dari Jogja. Ya, iya Pak Titus dari Jogja. Kita lihat tadi baru saya mau tanya ini wajahnya udah lama nggak ketemu nih Pak. Ini tapi, Pak Galing dari Bali. Ya, Pak Galing dari Bali, puji Tuhan. Nah, kan teman-teman lama, kali ini kan puji enak Tuhan. Lihatnya, ya. Dari Bali, Jogja. Pak ya, Titus. ada Pak Kibar. Ya. Ya. Pak Filipus Sugiarto, puji Tuhan. Ya. Ini luar biasa. Ada senior kita Pak Nayawan. Pak. Ya. Pak Grand Prawito Panayawan. juga ada nih. Pak Pak Nayawan. Prawito. Ya, puji Tuhan. Nayawan. Ya. Ya. Dan Kemudian dari Kelapa Gading ini Pak Pikarsa juga bisa Pak tolong Rudiono, semuanya. Pak Rudiono. Ya, Rudiono Pak ini, Rudiono. ya, Ya, sport chapter ini. Pak Rudiono. Kemudian ada Pak Herlambang. Ya. Ini ada Pak Gunawan Chandra. Ini dari mana nih Pak Gunawan? Ya. Dari Jakarta, teman saya. Surabaya Ya, teman saya. Ini udah seperti saudara saya, Pak. Oh ya, Oke, selamat welcome. Ya. Pak Iya. Heru ini mana Pak Heru Surabaya ini? Pak Heru ada. Saya Pak yakin Heru dan ada. percaya, ya, saudara, ini dari Jogja nih sendirian, udah jauh-jauh dari Jogja, naik kereta ya tadi. Naik pesawat atau kereta? Kalau kesempatan nggak dikasih kesempatan untuk bersaksi, kayaknya enggak. Orang-orang Medan bilang nggak sur katanya. Jadi, Pak, ya. Ini Pak Titus udah anak lama, buahnya Pak Amin ini nih, anak buahnya Pak Amin. Enggak lah. Ya. Udah dipecat, Pak. Udah lama Pak nggak dengar suaranya Pak. Silakan Ya, Pak Titus. udah dipecat Jadi sekarang, Pak. kita semuanya. Sama Pak Amin saya udah dipecat, Pak. Ya. Gimana ini? Puji Ya, Tuhan. saya belum dikasih pesangon sama Pak Amin saya. Jangan mengharapkan dari manusia kecewa, nanti dari Tuhan yang akan memberi. Makanya Pak Titus bersaksi dulu, habis bersaksi nanti dari Pak Amin akan transfer Pak. Puji Ya. Tuhan. Minta Pak Anton saya lihat Pak Amin itu sungguh luar biasa. Apa yang saya bisa katakan, puji Tuhan. Wah, luar biasa. Amin. Dari biasanya di land lift, kejar-kejar target, begini-begini, sekarang di hospitality. Wah, jadi sekarang kok Jangan begitu dong Pak. Ngomongnya nggak enak bener nih. Teman senarsip nih sama Pak Titus ini. Biasanya kalau perlu gebrak meja, sekarang nggak bisa di hospitality, nggak bisa gebrak meja. Ya Pak Amin. Ya, hospitality itu adalah salah satu cara ya dari wadah FGBMFI itu menyatakan kasih dalam persaudaraan, keramatamaan. Gak bisa lagi emosi-emosian. Puji Tuhan dibentuk. Puji Tuhan, saya lihat perubahan yang luar biasa ini. Jadi memang
saya sendiri heran kok Pak Amin kok bisa, betul Pak Amin enggak ini? Saya pikir, betul ya Pak Amin. Wah, begitu. Amin cuma satu, Bro Titus. Ya, ada Pak Anton juga ya. Pak Anton mana? Ya, Pak Anton Widodo. Bersaksi Pak, singkat Pak. Ya, ini. Bersaksi Pak mengenai anaknya boleh Pak, jadi perkembangannya boleh. Udah lebih baik. Cucu ya, bukan anak, sorry. Cucu ya? Iya. Sekilas saja Pak Titus. Ya. Sudah bisa apa ini? Jadi memang saya sungguh luar biasa. Mengenai apa ini Pak Anton? Cucu. Sukacita aja gitu. Masalah cucu. Ada masalah ya kan, ada autis atau apa itu, tapi tetap sukacita. Ya, betul. Saya kalau untuk beban doa malam hari ini untuk cucu pertama saya. Sampai sekarang umur 11 tahun belum dikasih Tuhan untuk berbicara. Jadi dia punya gejala autis. Ada gejala autis, jadi minta kalau memang temanya malam ini mau tentang doa, itu beban doa yang ingin saya sharingkan ke rekan-rekan di sini untuk saya. Pak Anton udah tahu, Pak Anton sudah, ya. Thank you, Sam. Gitu. Ya, nanti di chat namanya ya Pak ya. Di chat ya namanya ya. Namanya Safian. Tapi karena pikir-pikir nama itu berat bagi dia, ada yang usulkan untuk namanya diganti. Nah, nama Safian itu kita ganti menjadi Nathan. Ya, oke. Gitu. Jadi, kita doain. ya, kita ganti nama Nathan. Oke, makasih Pak. Robert, Ya itu, ya. Oke, Pak Robert. Ada apa lagi? Mendingan kita doain sekarang aja Pak. Ya silakan Pak Yusuf doain Pak. Oh iya. Yuk kita sama-sama berdoa untuk Pak Titus ya. Mari kita berdoa. Tuhan terima kasih untuk pada malam hari ini kami berdoa secara khusus Tuhan untuk anakmu Nathan Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa oleh kuasa dalam, oleh bulu-bulu kami percaya Nathan akan kau sembuhkan. Dan bagi Tuhan tidak ada mustahil. Amen. Kami percaya Tuhan Allah itu sekarang ini ada dan mendengarkan doa kami. Tuhan, biarlah anak ini akan menjadi kesaksian. Kau pakai anak ini secara luar biasa Tuhan. Kami percaya Tuhan anak ini akan kau buat kepanjangan tangan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah nama Tuhan dipermuliakan. Kami percaya tidak ada kata yang terlambat, tetapi pekerjaan-Mu sangat tepat dan tepat pada waktunya. Berkati Pak Titus Tuhan, sebagai kakeknya Tuhan, kami percaya Tuhan, biarlah keluarga ini terus memuliakan dan memuji nama Tuhan. Terima kasih Bapak, Mazmur 91 juga tergenapi. Hanya di dalam nama Yesus kami panjatkan ini. Amin. Terima kasih Pak. Ya Pak Titus. Terima kasih. Ya. Terima kasih. Tinggalnya cucu saya bertetanggaan dengan Pak siapa rekan kita Budi Hadiman. Budi Hadiman ya Pak ya. Oh di Jakarta. Oh iya di Jakarta. Ya. Di Apartemen Summit. Iya. Di Summit. Ya Pak. Ya ini pas saya belum bisa ke Jakarta ini, jadi lama ini selama pandemi ini saya belum ke Jakarta lagi. Ya. Terima kasih. Terima kasih Pak Titus. Terima kasih Bapak. Salam sama terima kasih. Ya. Puji Tuhan, masih ada waktu kira-kira 20 menit lagi yang mau bersaksi, kami silakan mempersiapkan untuk bersaksi. Dan sebelum itu Pak Denny mungkin bisa persiapkan lagu. Ini ada Pak Kibar ini. Pak Kibar dari mana Pak? Kalau bisa ini memperkenalkan diri. Ini ada Pak Kibar. Pak Kibar. Gua dilupain ya. Oh ini Pak. Oh si ini ya. Pak Kiki. Aduh. Pak Kiki apa kabar? Pak Kiki ini guntingnya. Waduh kaget juga nih saya. Pak Kiki ngomong sedikit Pak Kiki. Pak Kiki ngomong sedikit Pak Kiki. Ngomong Pak. Pak Kiki. Namanya disingkat-singkat nih Pak. Iya. Senang. Pak Robert. Pak Kiki ini bicara untuk minggu depan. Hari ini bersaksi. Ya Pak Kiki silakan Pak Kiki. Minggu depan bicara. Sekarang bersaksi Pak. Iya.
Salam Ada buat Pak Yusak. orang-orang berbahagia. Ya, senang sekali udah lama nggak bisa join sama bapak-bapak ini luar biasa. Ya, senang banget ya, dan kangen gitu loh ya. Tapi bicara tentang pandemi ya semua juga kena lah ya. Maksudnya semua punya kena masalah. Tetapi yang saya kagum dengan bapak-bapak ini, terutama kita para FGB Men nih, ya jarang saya menemukan mereka mengeluh, jarang. Ya dalam situasi kayak gini mereka jarang mengeluh sama saya, jarang intinya ya. Kalau nggak tahu kalau mereka di luaran mengeluh. Tapi di tempat kami, di komunitas saya atau di FGB tempat kita bernaung tuh memang banyak yang punya masalah. Tapi jarang saya menemukan mereka mengeluh, jarang banget. Nah kebanyakan kayak tadi Pak Amin yang bersaksi. Mereka menemukan kebaikan Tuhan di dalam pandemi ini. Ini luar biasa. Ini saya percaya ini karena proses yang pembentukan tadi kata Pak Amin itu. Kita sudah terbiasa mendengar kekuatan Injil ya di Gospel ini saya percaya. Di Full Gospel ini adalah kekuatan kita kan adalah Injil kabar baik. Sehingga saya percaya orang-orang yang sudah ngalamin Injil ini, kasih Tuhan ini, lewat hidup mereka, hidup setiap kita, pasti, maksud saya pasti mereka bisa lewati dengan tenang gitu ya. Amin. Dan saya menemukan betapa bijaksananya orang-orang yang sudah terbentuk lewat FGB Men ini. Ini luar biasa, saya juga salutlah sama Anda semua. Ya, gitu. Pak Yusak, apa kabar? Apa kabar Pak? Ayo Pak Kiki, Terima kasih Pak udah lama Kiki. ketemu ya. Terima kasih Pak. Saksiannya disimpan buat minggu depan Pak Ya. Kiki. Dia luar biasa kesaksiannya. Ya. Pak Kiki luar biasa, nanti minggu depan mesti kesaksian mengenai salonnya rame. Orang lain tutup, dia bisa buka. Nah, itu nanti minggu depan teman-teman hadir lagi ya. Hari ini ada 40 lebih Pak Dani. 45 sudah 45 orang. Haleluya. Ya, haleluya. Terima kasih. Pak Robert langsung. Selamat datang Pak Sawatu, tadi ada baru masuk Pak Rudi Itanaya. Ya. Puji Tuhan. Bro, sudah lama nggak ketemu. Ya. Rudiono, Pak Rudiono. Ya, Pak Rudiono juga. Ya. Pak Herlambang, puji Tuhan. Ya, selamat malam semuanya. Baik, Pak Denny, tolong persiapkan lagu untuk penyembahan barangkali. Oke, saya sambil mempersiapkan, ya teman-teman, kita percaya bahwa janji Tuhan itu ya dan amin. Dan malam hari ini biarlah kita boleh tetap selalu bersyukur kepada Tuhan buat apa yang Tuhan kerjakan buat kita. Ya, dan kita akan dengarkan lagu ini, Ku Percaya Janjimu Tuhan. Ku ikuti panggilanmu, ku percaya. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkan ku, sempurnakan jadi karya yang indah. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Kini aku percaya, tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap.
berserah di dalam kekuatanmu, ku percaya. Tak akan ku takut, tak akan ku gentar, Kaulah imanku, Kaulah Tuhanku. Tak akan ku ragukan kebaikanmu di hidupku. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Ku percaya janjimu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu, ku percaya. Ku berserah di dalam kekuatanmu, ku kan setia sampai akhir hidup. Ku ikuti panggilanmu, ku percaya. Ya, puji Tuhan. Kami persilakan pembicara kita Bapak Ari Kanto untuk bisa memberkati kita pada malam hari ini. Baik, terima kasih. Shalom semuanya, Tuhan Yesus memberkati. Senang boleh jumpa dengan beberapa teman pernah kita jumpa sebelumnya. Dan ini adalah satu kehormatan saya boleh siap mengisi di tempat ini. Dan sifatnya dalam bentuk sharing dan pemberi nah, untuk itu saya akan melakukan satu. Ya. Oh, Pak Ari, maaf, suaranya putus. Bagaimana sekarang? Iya. Oke. Iya. Sekarang bagaimana? Agak putus-putus, Pak. Sama gambarnya kurang. Iya. Apa internetnya? Saya tes sekali. Internet bandwidth-nya low di sini. Sekali lagi tes 1 2 3. Ya, oke, sudah. Masih terus kondisinya. Ya, agak terputus-putus, Pak. Ya, oke. Masih terputus-putus ya. Oke. Saya sudah lepaskan ini semua yang ada. Jadi ya, kiri kanan saya sudah tidak ada apa lagi. Baik. Kita akan sepakati bersama, sebentar saya akan menggunakan slides PowerPoint, sehingga kita boleh ikuti nanti PowerPoint ini saya buka tutup, sehingga kita akan ngikutin alurnya. Sesuai dengan judulnya, menyikapi pandemi yang berkepanjangan. Nah, untuk itu teman-teman saya persilahkan menyiapkan smartphone Anda, atau nanti ada yang berkenan diambil, memberkati, diambil. Jadi jangan khawatir soal copyright karena kita bebas untuk sama-sama mau belajar. Dan untuk itu boleh saya masuk sekarang ke share screen-nya sehingga kita bisa lihat di sini poinnya kemana arahnya, tuntunannya seperti apa. Kita lihat ini adalah saya punya slide pertama.
menghadapi pandemi yang berkepanjangan. Tadi waktu Pak Amin memberi kesaksian, persis kejadian juga sama, di bulan November 2019, ada satu orang pun yang tahu bakal begini kejadiannya. Dan untuk itu, kita terus seperti biasa, dan di bulan Januari hari pertama, kita semua mendengar hebat terjadi di Jakarta. Di bulan Februari pun juga masih sama, mulai sedikit demi sedikit perihal mengenai virus yang lebih kuat di Cina. Pelan di Italia, dan juga terus Turki, dan juga terus Yunani kena, Jepang kena, pelan-pelan merajalela beberapa tempat negara Asia. Sehingga kita mulai terjadi suatu pergejolakan kita sekitar sana. Dari situlah mulai kita masuk keadaannya. Dan untuk itu, mari Bapak, Ibu, Ibu juga di sini, kita sebelum meminta sesuatu kepada Tuhan, sebaiknya terlebih dahulu berterima kasih dengan apa yang Anda miliki. Boleh saya usul di mute semua dulu, nanti bergantian kita supaya tidak bertabrakan suaranya. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Sebelum kita minta apa-apa, kita harus berterima kasih. Bapa Surgawi, terima kasih untuk malam hari ini, di Full Gospel ini Tuhan, kami sungguh rasakan hadirat-Mu. Engkau pakai setiap anak-anak-Mu sebagai pemimpin Tuhan, khususnya di marketplace, di mana mereka mengalami suatu keindahan yang datangnya daripada-Mu. Engkau mendemonstrasikan kasih-Mu, kepedulian-Mu yang tiada hentinya. Melalui pertemuan malam hari ini juga Tuhan, kami semua pasti diimpartasi dengan segala macam referensi, dan kami tahu kami pasti diberkati. Kami bersyukur Tuhan. Berterima kasih dengan kondisi ini, kami berterima kasih dengan keadaan ini Tuhan. Dan sebelum kami mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan, urapilah, berkatilah, agar kami boleh mendapatkan pengertian yang lebih dalam lagi bersama Engkau. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan sudah berdoa. Haleluya, sama-sama katakan amin. Puji nama Tuhan Yesus. Pak Ibu, boleh kita lihat di sini, kita lihat di gambar. Inilah yang terjadi seperti gambar pojok di atas, kita semua online. Kita semua suka nggak suka demikian, bahkan gereja pun demikian. Bahkan pertemuan kantor pun demikian. Mendadak semua dilatih untuk mau nggak mau belajar seperti apa modelnya. Kita lihat gambar yang paling bawah, akhirnya masker dijadikan suatu fashion. Ibu-ibu banyak di luar sana pada waktu pertama kali, sekarang banyak sekali pilihannya. Besok mau pakai baju apa, maskernya pun juga harus disesuaikan warna apa. Banyak terjadi hal-hal yang tidak normal. Maka kita hari ini pengertian the new normal. Kemudian kita lihat ada social distancing. Perhatikan jarak paling sedikit harus 2 meter. Ini agak nyeleneh, burung pun juga antri. Dan untuk itu social distancing, itu saya melihatnya menjadi socializing in distance. Kalau social distancing, kita tuh terbatas dengan jarak, tapi kok socializing, maka kita tetap hubungan. Karena full gospel berkaitan dengan bisnis, mau nggak mau harus tetap in contact dengan semua orang yang terkait. Kemudian kalaupun dikatakan work from home, perhatikan kata-katanya saya ubah sedikit, kita harus work fun home. Jadi harus enjoy. Gimana caranya kita harus mengembangkan apa yang ada. Sekedar cerita singkat dari apa yang kita semua alami. Mohon sabar dan ikuti sejenak. Mudah-mudahan gambar ini cukup jelas di layar setiap Anda. Kita mulai dari sebelah kiri menjulang ke kanan. Siapakah saya di era COVID-19? Lingkaran biru kecil, lingkaran biru tengah, dan lingkaran biru besar. Perhatikan warna merah. Zona ketakutan, zona belajar, zona bertumbuh.
Saya sebut tadi, diperkirakan November tahun yang lalu, nggak ada yang banyak bayangan ini bakal terjadi. Di bulan Februari 2020, sampai bulan April, kita semua masuk dalam zona ketakutan. Februari sampai April, beli stok masker, obat, dan lain-lain berlebihan. Menyebarkan rasa takut dan marah, sering mengeluh, langsung share info apapun dari medsos, mudah marah, itu masuk zona ketakutan. April sampai Juni, itu masuk zona belajar. Itu semua dibentuk. Mulai menerima kenyataan, membaca berita yang membuat cemas, belanja berlebihan, mulai menaik emosi diri kita, dan menyadari situasi dan berpikir untuk bertindak, stop share info dari medsos yang tidak jelas kebenarannya, menyadari bahwa semua pihak berusaha melakukan yang terbaik. Itu zona belajar. Dari setiap bulan Juni sampai hari ini, Bapak-bapak dan Ibu, kita sudah di zona bertumbuh. Puji Tuhan, tadi mendengar beberapa kesaksian dari teman-teman. Zona bertumbuh itu kategorinya adalah mulai memikirkan orang lain dan bagaimana membantunya. Menggunakan bakat, kemampuan untuk mereka yang membutuhkan. Penuh kasih sayang pada diri sendiri dan orang lain. Berterima kasih dan mengapresiasi orang lain. Menjaga emosi tetap bahagia dan menyebarkan optimisme. Mencari cara untuk beradaptasi dan perubahan. Dan mempraktekkan keheningan, kesabaran, menjalin relasi dan kreativitas. Tadi dengar ceritanya Pak Amin, sekarang sudah harus lebih fokus. Tulisan fokus itu adalah F-O-C-U-S. Kalau diterjemahkan bebas, F adalah fix your eyes. O adalah on. Kemudian C-nya adalah Christ. U-nya adalah unlimited. S-nya adalah supply. Pusatkanlah matamu kepada Kristus yang dapat memberi supply tanpa batas. Puji nama Tuhan Yesus. Nah, tadi lagi-lagi karena Pak Amin yang memberi kesaksian, saya jadi teringat dengan satu firman Tuhan yang menarik sekali, dan ini yang terjadi dengan Pak Amin, saya percaya sekali, dan saya percaya ini menjadi memberkati kita semua. Ulangan 28 ayat 1 dan 2 berkata demikian. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan, Allahmu, dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Wah, luar biasa. 3 hal, mendengar, melakukan, setia. Sekali lagi, 3 hal, mendengar, melakukan, setia. Apa yang bakal terjadi? Tuhan berkata, aku akan mendengar dari surga, dan aku akan mengangkat engkau di atas segala bangsa-bangsa. Aku akan bebaskan engkau dari segala macam malapetaka, kesulitan, kemiskinan, semua aku angkat di dalam nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Lalu tadi Pak Amin juga menceritakan soal berkat itu jadi akhirnya ngejar. Di ayat kedua dikatakan, segala berkat ini datang kepadamu dan menjadi bagimu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Saya suka dengan istilah segala berkat, bukan sebagian, akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu, akan menjadi milikmu. Dengan kata lain, kita sah-sah saja bekerja. Tadi pada waktu terjadi kebanjiran, lalu harus dinaikkan lagi. Bagaimana dengan kita? Cash flow-nya terganggu. Tapi Tuhan izinkan orang memperpanjang kontraknya. Tuhan izinkan ada klien yang bayar 3 tahun di muka, maka saya kategorikan bahwa segala berkat ini akan datang kepadamu. Kita tidak mengejar berkat, tapi berkat mengejar kita. Yang percaya katakan amin. Puji nama Tuhan Yesus. Nah, untuk itulah Bapak-bapak dan Ibu, kita melihat di sini janji Allah luar biasa. Tentunya kita semua mau dipulihkan. Tentunya kita semua mau diperbaiki, disembuhkan, diberkati, berkelimpahan bahkan. Di dalam pandemi ini, kita kecenderungan untuk fokus kepada permasalahannya. Saya bertanya kepada Tuhan, kenapa di luar sana orang fokus kepada virus dan juga diharapkan nanti vaksinnya? Yang saya tanya kepada Tuhan adalah, Tuhan, kira-kira apa maksudmu dari semua ini?
Kenapa engkau izinkan? Karena bukannya di Indonesia, tapi seluruh dunia. Saya sebutnya kita lagi di dalam ruang tunggu. We are in a waiting room. Ruang tunggu. Itulah sebabnya kita lebih banyak lagi waktu untuk boleh dekat dengan Dia, bersujud kepada Dia, memuji, menyembah. Tuhan, aku nggak bisa kemana-mana. Beracaralah, bercakap-cakaplah, sampaikanlah pesanmu. Seperti apa modelnya? Nah, itulah sebabnya kita tahu Tuhan izinkan, tapi pasti ada tujuannya. Nah, untuk itu kita bisa lihat di sini bahwa tujuannya itu seperti apa. Kita lihat ayatnya. Ayatnya berkata, dan ini kuat sekali, dia berkata di 2 Tawarikh 7 ayat 14. Kita semua menjerit, Tuhan pulihkanlah negeri Indonesia, dunia ini, keluarga kami, bisnis kami. 2 Tawarikh 7:14. Dan umatku yang atasnya namaku disebut, saya sengaja highlight warna hijau. Ini kuncinya. Merendahkan diri, berdoa, dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan diri mereka. Bapak Ibu, saya anjurkan dibaca berulang-ulang. Ada 4 hal Bapak Ibu. Pertama, rendah hati. Kedua, berdoa. Ketiga, intim dengan Tuhan. Keempat, berbalik dari jalan yang jahat. Bukan berarti memukul, membunuh, tapi pikiran jelek, strategi kotor, niat tidak baik, itu pun juga ditinggalkan. Sekali lagi, rendah hati, doa, intim dengan Tuhan, dan berbalik dari jalan yang jahat. Dia berkata, aku akan mendengar dari sorga. Haleluya. Bisa didengar oleh Tuhan itu kita sangat bersyukur sekali. Udah gitu dia mengatakan, aku mengampuni dosamu semua. Haleluya Tuhan, ini yang aku butuhkan. Dan dikasih bonus, serta memulihkan negeri mereka. Saya berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, setiap Bapak Ibu yang menyaksikan program ini, semua dipulihkan dalam nama Tuhan Yesus. Keluarga dipulihkan, bisnis dipulihkan, perusahaannya dipulihkan. Yang percaya katakan, amin. Haleluya. Dengan demikian, maka kita terus bertanya, sebetulnya orang pada ngomong soal new normal, apa iya? Sebetulnya yang kita hadapi ini new normal atau new reality? Di dalam saya kelas beberapa yang saya bawakan, saya mengatakan rasanya lebih ke new reality. Kenyataan ini Bapak Ibu. Memang dari segi pemerintahan menyatakan ini normal, tapi yang baru. Ya tetap aja kita bawa yang sebetulnya. Tapi kalau reality mau dikemanain lagi. Kita lanjutkan ikuti pengajarannya. Lalu kita bertanya, apa sih sebetulnya kita hadapi saat ini? Simak baik, saya berharap Bapak Ibu silakan kalau memang berkenan. Yang kita hari sekarang ini, keadaan berubah mendadak. Tidak ada kepastian. Rumit, memiliki makna ganda. Coba perhatikan, 2, 3, 4. Kaitkan dengan usaha Bapak Ibu. Kaitkan dengan suasana di rumah, keluarga. Semua menyangkut 1, 2, 3, dan 4. Dan untuk itu saya mau sampaikan, dan seringkali saya sampaikan, dan Bapak Ibu banyak kan sudah tahu, saya memiliki sejarah yang agak unik. Saya tadinya dari seberang. Saya tadinya dari Kedar. Di mana saya berada ini adalah mukjizat. Sampai hari ini, kenapa saya seringkali ditanya orang, kenapa kamu menjadi orang Kristen? Jawaban saya cuma 2. 1, saya percaya pada Yesus. Kedua, saya percaya pada firman Tuhan. Sekali lagi, 1, saya percaya pada Yesus. Kedua, saya percaya pada firman Tuhan. Nah, untuk itu, apapun yang saya katakan, tentunya harus berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Menariknya lagi, Alkitab saudara yang saudara pegang saat ini, dari Kejadian sampai kitab Wahyu, itu begitu kaya, begitu luas, begitu dalam. Kejadian sampai Wahyu. Tapi kalau mau dikompres, dibikin sederhana, itu ada 3 hal. Bicara soal apa? Sejarah, kebenaran, dan kasih. Mau tahu sejarah kehidupan manusia? Kembali ke Alkitab. Nanti dulu, itu dongeng atau legenda? No, itu adalah kebenaran. Yang ketiga, menarik sekali, ditutup dengan kasih.
Ini Bapak Ibu di sini, Alkitab pun sudah bicara soal lockdown. Saya percaya Bapak Ibu sering dapat informasi ini. Yesaya 26:20 berkata, mari bangsaku, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintumu sesudah engkau masuk, bersembunyilah barang saat lamanya, sampai amarah itu berlalu. Saya renungkan, saya meditasikan ayat ini, wah luar biasa Tuhan ini. Luar biasa. Nah untuk itu, kita harus relax sedikit ini, jangan terlalu kaku ini. Coba menarik nih bahasa gaulnya sekarang nih. Lihat baik-baik. Dulu ada istilah baper, bawa perasaan. Sekarang koper, korban perasaan. Nanti muncul bagasi, bahagia kagak, sedih iya. Jadi baper sekarang menjadi bawa perubahan. Kita punya tugas, semua FGB MFI, dalam konteks ini tentunya punya tugas khusus. Make that change. Bawa perubahan. Haleluya. Nah kita lihat di sini. Kita semua di dalam satu perahu. Tapi kita semua di dalam satu badai. Sekali lagi, kita tidak semua dalam satu perahu. Bapak, Ibu, saya, kita punya komoditi, latar belakang, usaha, pekerjaan, beda-beda semua. Tapi badainya sama. Lalu, bagaimana cara menanggapi ini semua? Yang di-highlight warna kuning, semua kembali pola pikir. Hidup adalah pilihan. Mengeluh itu memperburuk keadaan. Cepat ambil kendali, arahkan tujuan, dan bersama Yesus pasti bisa. Haleluya. Nah, saudara, di sini sebetulnya Tuhan itu sudah berjanji. Coba kita lihat gambar ini dan dunia. Yesus sedang memeluk, menggendong setiap negara. Dan Yesus tahu, kita semua menangis, menjerit, minta pertolongan Tuhan, pulihkanlah. Firman Tuhan Kejadian 28:15 berkata, sesungguhnya aku menyertai engkau, dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi, dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini, sebab aku tidak meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Waduh, kalau begini caranya sih memang betul-betul sangat dipuaskan, sangat dipuaskan. Dan untuk itu kita lihat, ini goncangan gimana urusannya. Goncangan terus terjadi. Disrupsi besar terus akan terjadi dan hanya soal waktu, bukan kalau. Sekali lagi, hanya soal waktu, bukan kalau. Untuk itu perlu penyikapan yang benar. Nah, sekali lagi kalau Bapak Ibu melihat di setiap slide, tulisan di bawah selalu saya kasih mengingatkan kembali, lebih dekat dan intim dengan Yesus, itu cuma satu-satu pegangan. Lalu kita lihat di sini, godly character di musim sekarang ini. Karakter Tuhan, Yesus yang kita butuhkan. Serupa dengan Kristus, menghadapi atau menghidupi firman Tuhan, dan buah roh. Nah, untuk menghadapi musim sekarang ini, kalau kita melihat buah roh, ini kita sering mendengar, sering diajari, kita lihat di karakter Kristus berbicara soal semua yang ada. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Bapak Ibu, saya suka oret-oret. Sebuah kertas kosong, saya tulis kasih, sukacita, damai sejahtera. Terus sebelah kanannya saya tulis kasih dari 0 sampai 10. Berapa ya saya kasih nilai kasih saya? Rasanya bulan ini cuma saya punya 4. Saya kurang, saya ini lagi bersungut-sungut. Sukacita saya, aduh paling pol 5 lah. Damai sejahtera saya, aduh apalagi. Gangguan terus, kesabaran hampir tidak ada. Saya kasih nilai semua. Bapak Ibu, catatan ini untuk memotivasi kita. Saya harus mencapai paling sedikit 7. Supaya saya bisa tetap di atas badai. Kalau enggak, saya akan kemakan dengan semua yang ada. Karena saya tidak hidup sendirian, lingkungan saya juga akan menunjang untuk melihat kemana arahannya. Untuk itu kita bisa lihat di sini, Tuhan lebih ingin membentuk karakter Anda daripada menjawab doa Anda. Itu sebabnya kita seringkali ada penundaan.
Tuhan tahu persis kita berdoa, memuji, menyembah. Dan dia berkata, anakku, aku melihat semua itu. Bukan itu, bukan apa yang kau minta. Aku bisa melakukan dengan sekejap. Tapi karaktermu itu loh. Dulu, bentuk dulu, seturut dengan kehendakku. Waduh, udah kayak gini luar biasa. Nah, untuk itulah pengertiannya, menariknya lagi di sini, karakter tidak dibangun dalam kelas. Karakter dibangun dalam keadaan kehidupan kita. Work from home, lockdown, social and physical distancing. Ini kita lagi dibentuk nih karakternya nih. Itulah sebabnya Tuhan izinkan dibentuk supaya jadi lebih baik lagi. Karena saya lihat Tuhan pasti mengetahui ini karakter manusia udah mulai ngaco nih. Udah mau sesukanya sendiri. Dan Tuhan membangun karakter dalam kehidupan kita dengan mengizinkan kita untuk mengalami situasi di mana kita dicobai untuk melakukan kebalikannya dengan karakter yang berkualitas. Tahan dulu sebentar, saya sedikit lagi akan selesai. Dan menarik lagi sini. Hanya orang-orang yang menjadi serupa dengan gambar Yesus yang akan terus bertumbuh dalam segala aspek kehidupan maupun bisnis. Nah, untuk itulah kita membangun sukses. Sekali lagi, sebelum membangun sukses, kita harus membangun karakter. Puji nama Tuhan Yesus. Dan tadi Pak Yusak juga menyebut dan berdoa untuk Pak Titus, Mazmur 91. Interesting. 91 ayat 1, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Bapak Ibu, pasti di rumah ada channel juga, HBO, Hollywood, kita sering dengar dalam film-filmnya, polisi, tuntutan, call 911, call 911. Ini apa sih call 911? Call 911 bukan suatu kebetulan. Mazmur 91, orang yang dalam lindungan akan bermalam naungan yang maha kuasa. Dan itu kuncinya, saya akan berdoa untuk Bapak dan Ibu adalah di atas. Ayat 11 menarik sekali dikatakan di sini. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Bapak Ibu, pada waktu kita mendengar banjir keras, besar, Bandung masih katanya, Semarang masih katanya. Ini gimana nih kalau begini terus? Tuhan, aku melihat di sini kok seperti Ya, beliau kayaknya terputus ya. Terputus karena masalah jaringan. Ya, sambil menunggu Pak Ari masuk. Ya, silakan Pak Ari. Speakernya dibuka Pak Ari. Ya. Bisa dengar saya? Ya, putus-putus Pak Ari. Tes. Putus-putus Pak Ari. Putus-putus. Ya, silakan Pak Ari. Sudah dengar? Sudah. Ya, jelas. Ya. Oke. Jadi ayat 11, sebab malaikat-malaikatnya, artinya berapapun masalah yang berapapun tantangan hadapi, mau besar mau kecil, Tuhan selalu melipat gandakan. Malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepada saudara dan saya untuk menjaga kemanapun kita pergi, apapun yang kita lakukan. Wah, ini suatu berita yang luar biasa. Oke, kelihatannya internet connection ya masih ya, tapi kita teruskan dulu sebentar. Sejarah mengatakan bahwa stres dan masa kesulitan menyatukan manusia. Ini terperhatikan antara bulan Maret sampai bulan Juli. Betul-betul dalam kesulitan ini kita nggak bicara lagi soal perdebatan agama. Tapi setelah masuk ke dalam satu kenyamanan, nah itulah kita mulai merusak lagi situasi kondisi.
saya boleh sampaikan di sini satu hal, bahwa pernyataan yang lengkap sekali. Kehidupan diawali dari akhir zona nyaman Anda. Sekali lagi, kehidupan diawali dari akhir zona nyaman Anda. Sebanyak lihat di luar sana orang tuh nyaman dalam kesulitan, nyaman dalam masalah, nyaman dalam penyakit. Mereka nggak mau ambil risiko. Tapi sekali kalimatnya perhatikan, kehidupan diawali dari akhir zona nyaman Anda. Beranjaklah bersama Yesus, pasti bisa. Amin. Nah, untuk itu kita bisa lihat di sini sekali lagi untuk melengkapinya, posisi yang dimana kita hadapi, pembukaan baru itu bahaya. Ini yang terjadi di Jakarta nih. On, off, on, off, on, off. Cerita Noah, Nabi Nuh, orang sana bilang, pada waktu banjir melanda 40 hari, Nuh tidak segera keluar. Ia kirim burung dara keluar dan setelah hari ketiga, burung itu tidak kembali, dia tahu itu adalah waktunya untuk keluar. Minta hikmat ini. Janganlah mengikuti arus masa berbondong-bondong keluar karena sudah jenuh tinggal di rumah. Banyak orang sudah tertular dan tidak tahu juga bisa menularkan dan terus menularkan orang lain. Marilah kita seperti Nuh menjadi bijaksana untuk beberapa hari ke depan di dalam bahtera kita, di dalam rumah kita tentunya. Nah, untuk itu karena saya banyak mengisi di beberapa perusahaan dunia sekuler, bapak-bapak dan ibu, saya kasih tips ini ceritanya. Lalu bagaimana menghadapi situasi kondisi pandemi ini nggak selesai-selesai? Dan ini dipraktekkan dengan rumus berikut ini. Tapilah dalam menghadapi pandemi dan COVID-19 ini, bijak, kita harus lebih cerdas. Harus fleksibel, cekatan, inovatif, gigih, terbuka, empati. Beberapa perusahaan menghubungi saya dan meminta, Pak, kita punya pekerjaan ini sekarang, mentalnya lagi menurun, moralnya pun juga ke bawah jadinya. Lalu apa yang harus kita lakukan? Ada beberapa perusahaan yang bahkan pabrik ditutup, nggak sanggup lagi. Tapi yang masih ada gimana cara mempertahankan? Nah, ini rumus yang saya bagikan, lalu ada tentunya penjabarannya, tentunya nggak disampaikan di malam hari ini. Harus lebih cerdas, be agile, flexible, nggak terlalu kaku karena berubah terus, cekatan, inovatif, gigih, terbuka, dan empati. Dan untuk itu kita diingatkan bahwa Kolose 3, karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas. Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Hati-hati Bapak-Bapak dan Ibu, dengan berita keseharian kita yang kita terima, pers memberitakan ini, analisa baru, juga semacam teori yang baru, kita lebih banyak fokus pada Tuhan, lebih intim bersama Dia. Dan untuk itu kita harus mau melangkah, jangan bicara, bertindaklah. Jangan mengatakan, tunjukkan. Jangan janji, buktikanlah. Puji nama Tuhan Yesus. Dan slide saya yang terakhir, kita boleh lihat di sini. Anda diciptakan Tuhan dan untuk Tuhan. Sampai Anda memahami hal itu, kehidupan tidak akan pernah masuk akal. Pengertian daripada yang diwarnai kuning. Seringkali manusia berdoa, meminta, sah-sah saja. Tuhan, aku minta, aku terima. Oh, terima kasih Tuhan, aku adalah anakmu. Engkau memberkati anakmu. Terima kasih. Ini untukku, kan aku spesial di matamu. Hati-hati Bapak Ibu, apa yang saudara terima harus dikembalikan lagi kepada Dia. Full gospel saya tahu itu dari Tuhan, kembali lagi untuk Dia. Maka selanjutnya dalam doa kita, segala kemuliaan hanya bagimu. Hanya namamu saja yang memuliakan. Punya keluarga, from God back to God. Punya usaha, from God back to God. Oh, punya a big family from God back to God. Sampai Anda memahami hal itu, kehidupan tidak akan pernah masuk akal. Puji nama Tuhan Yesus. Saya percaya
semua diberkati. Amin. Dan untuk itu, yuk kita tutup dengan doa dulu dengan kebenaran firman Tuhan ini, baru nanti kita silakan buka sesi sharing yang terpisah. Bapa Surgawi, terima kasih kami semua boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu. Terima kasih kalaupun ada penjabaran, perumpamaan, pengajaran datangnya daripada-Mu. Terima kasih kami boleh dibekali, kami boleh dilengkapi Tuhan. Pemahaman lebih lagi menyikapi dengan yang benar, seturut dengan kehendak-Mu Tuhan. Kami percaya malam hari ini segala roh takut, cemas, gelisah, khawatir sudah diangkat di dalam nama Tuhan Yesus. Karena kami tahu pernyataannya kuat sekali, takut, cemas, gelisah, khawatir adalah bunga yang kita bayar sebelum masalah itu terjadi. Kami tidak mau ditipu oleh si musuh Tuhan. Kami mau fokus kepada-Mu. Di sanalah kami dapatkan damai. Kami mau melihat besarnya akan Kau. Kami tidak lagi melihat besarnya akan masalah kami. Kami tidak mau melihat besarnya akan kebutuhan kami. Kami melihatnya besarnya Engkau Yesus dan segala kesanggupan-Mu. Untuk itulah Bapa, kami tetap kokoh dan kuat dan percaya Engkau selalu memelihara kami. Terpujilah nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah chapter ini Tuhan terus dikembangkan menjadi saluran berkat bagi banyak orang dan menjadi berkat di luar sana. Glory, haleluya. Amin. Mungkin boleh ke full screen, ke semua bisa lihat. Ya kalau enggak ide mungkin ditulis di apa namanya di chat, jadi nanti semuanya bisa baca. Kami persilakan. Tadi ada yang mau bertanya, silakan. Boleh layar di screen dikasih penuh supaya kita bisa saling lihat. Pak Yusak mau bertanya dulu? Enggak. Pak Yusak. Saya enggak. Pas dulu. Sebentar saya lihat Pak Bambang kelihatan mau bertanya. Silakan Pak Bambang. Dibuka speakernya Pak Bambang. Pak Bambang. Ya, selamat malam. Shalom, selamat malam Pak. Selamat malam Pak Ari. Ya Pak. Ya, kami dari Bekasi, kami ikutin dari awal sampai akhir khotbah Bapak memberkati kami. Ya, jadi kami bukan bertanya, tetapi kami mau berterima kasih dan mengucap syukur kepada Tuhan. Terima kasih Pak Bambang dan memberkati. Ya. Kalau begitu Pak Anton Widodo udah mau bertanya nih, kelihatannya nih. Ya silakan Pak Anton. Saya boleh kasih masukan Bapak? Ya. Boleh saya kasih masukan sebentar? Semua tahu PSBB kan ya? PSBB. Bisa dengar saya? Semua tahu bisa. PSBB? Ya, PSBB ya. Itu yang banyak dibicarakan terus. Saya amati ini kita anak-anak Tuhan harus banyak memberi. PSBB, P adalah percaya, S semua, B berkat, B bertujuan. Haleluya. Percaya semua berkat, bertujuan. Terus PSBB lagi nih. Pasti semua, P pasti, S semua, bertujuan berbagi. Puji Tuhan Yesus. Itulah yang saya dapat dari Mansa. Kita banyak lebih memberi nih sekarang. Haleluya. Silakan. Ini cuma selingan aja tadi. Pak Anton Widodo, silakan. Waduh, saya belum. Ya sekilas saja Pak Ari. Tadi dikatakan masalah berat, masalah ringan bisa diaplikasikan Pak dalam kehidupan kita. Masalah, contohnya misalkan bisnis. Bagaimana itu cara menghadapi kiat-kiatnya secara applicable. Masalah besar atau kecil, saya menggunakan kalimat menarik ini.
Nasib adalah bukan kebetulan tapi pilihan. Sekali lagi, nasib adalah bukan kebetulan tapi pilihan. Hati-hati, kita sering dengar orang di luar sana berkata, udah nasib mau diapain lagi. Cuma nggak ada gunanya. Hati-hati, perkataan kita hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Siapa yang suka mengemakannya, dia akan memetik buahnya. So, sekali lagi, nasib adalah bukan kebetulan tapi pilihan. Pilihan di kita. Nah, tadi kalau ditanya kiat-kiatnya seperti apa, sekarang ini Pak, di zaman now ini, dua perbendaharaan kata yang banyak sekali dipakai, kita dalam bisnis harus lebih kreatif, kedua inovatif. Nah, ini dua yang harus kita kembangkan terus-menerus tanpa hentinya. Di usia saya, suka nggak suka, saya harus banyak belajar mengenai multimedia, banyak belajar mengenai perkembangan teknologi. Dan terus terang saja, cara saya belajar dibandingkan dengan anak millennials, saya orang yang paling lamban, mereka lajunya cepatnya bukan main. Dan itu memang suatu proses, tapi saya nggak boleh tergantung kondisi ini. Nah, Bapak Ibu, kalau boleh saya kasih gambaran di sini, kenapa orang itu sering kali mandek ataupun gagal ataupun juga kecewa? Boleh kalau berkenan dicatat, silakan dicatat. 4 hal yang sering kali menyebabkan orang itu gagal. Sekali lagi, 4 hal yang sering menyebabkan orang itu gagal. Baik dia seorang pemimpin, ya kelas menengah, kelas bawah, 4 hal yang sering kali menyebabkan orang itu gagal. Saya mulai. 1, jaim. Maka kita harus mengatakan, no jaim please. 2, gengsi. No gengsi please. 3, baper, bawa perasaan. No baper please. 4, sotoy. Sok tahu, no sotoy please. Jadi 4 hal ini percaya atau tidak, itu seringkali menghambat. Gimana saya mau mengembangkan bisnis kalau masih memiliki 4 hal ini? Gimana saya mau melakukan terobosan kalau masih memiliki 4 hal ini? Bisa diulang lagi. Jaim, gengsi, baper, sotoy. Kedengarannya sederhana sekali, tapi ini betul-betul nyata dalam hidup. Bapak-bapak dan Ibu, saya di usia ini tidak bisa mengatakan saya ini senior. Jangan main-main sama saya. Kamu harus menghormati. Itu nggak laku lagi sekarang, Pak. Karena dunia sudah diambil alih oleh millennials. Saya menghadapi suatu program melatih para senior dan millennials. Yang senior mengatakan, Pak, gimana caranya Pak? Ini anak-anak muda zaman sekarang, ini mereka itu, Pak, mereka kurang ajar Pak. Mereka itu nggak bisa menghormati orang tua. Nah, yang millennials juga komplain, Pak, ini orang tua ini udah jadul, vintage, mau punah, macam-macam lagi. Nggak nyambung dua-duanya. Nah, ini ada suatu kelas yang saya buka, yang disebutnya adalah Smart Generation. Smart Generation. Pengertiannya adalah bagaimana caranya memahami beda generasi, menjembatani. Saya dihubungi oleh satu perusahaan. Perusahaan ini dikelola oleh para senior, tapi seniornya itu senior bawaan dari jadul, zaman dulu. Nah, perkembangan zaman, maka mereka mulai merekrut anak-anak muda lulusan universitas yang bagus-bagus, bahkan ada yang dari luar. Terus manajemen berkata, senior, sebelum kalian pergi, kasih pelatihan kepada yang muda. Nggak nyambung Bapak Ibu. Nggak nyambung. Mau ketemu aja mau ogah. Itu suatu dilema yang besar. Nah, kami harus ada di tengah-tengah menjembatani ini seperti apa. Modelnya kayak apa. Bapak Ibu sering mendengar kata-kata begini dari orang tua. Nah, Papa heran. Dulu zamannya Papa nggak kayak begini loh. Pernah dengar kan pastinya. Dan dia lupa, dulu bapaknya dia dulu juga ngomongnya sama pastinya. Turun-temurun itu. Jadi demikian modelnya. Jadi itu yang menjadi konteks yang utama. Tapi sekarang percepatannya cepat sekali, Pak. Nah, di dalam dunia bisnis, saya selalu mengatakan kita menghadapi yang disebut, tadi saya sudah bagikan sebetulnya, yang disebut keadaan yang kita hadapi itu keadaan berubah mendadak. Tidak ada kepastian. Rumit. Dan memiliki makna yang ganda. Itu nanti ada di slide yang Bapak bisa pegang. Lalu kalau kita bertanya, oke, kalau sudah dapat diidentifikasi 4 hal ini, jalan keluarnya apa?
saya mendapat rumus setelah saya konsultasi dengan beberapa CEO perusahaan, rumusnya cuma 2. Bapak Ibu kalau mau berbisnis, sampaikan kepada tim manajer maupun direktur, ada 2 menghadapinya. 1, harus lebih cepat. 2, berkualitas. Sekali lagi, lebih cepat dan berkualitas. Dan nggak bisa dipisah. Ada orang mengatakan, saya kerja udah cepat kok. Iya benar, cepat, tapi nggak ada kualitasnya, tertolak. Ada yang mengatakan, kita slow, kita lambat, tapi kita punya kualitas. Iya, tapi Anda baru saja ketinggalan kereta. Jadi, kecepatan dan kualitas harus berkesinambung jalan terus. Makin berat. Makin berat. Bayangin sekarang anak-anak SD pun, SMP semua belajar di rumah pakai komputer. Online. Pakai kacamata khusus supaya jangan kena radiasi. Ini benar-benar. Saya jadi teringat satu hal, Pak ya. Ini menarik. Pada waktu bom Bali, bom JW Marriott, maka sejak itu pemerintah bikin suatu peraturan. Begitu masuk gedung-gedung besar, gedung-gedung VIP, itu harus ada buka portal, lalu bagasi dibuka. Buka portal, bagasi dibuka. Itu terus. Lalu saya kalau mondar-mandir, saya bertanya, ini kapan kelarnya ya? Kayaknya nggak bakal kelar. Sekarang satu hal, ini masker kapan kelarnya ya? Siap-siap, kayaknya nggak bakal kelar. Jadi ya beginilah kondisi yang kita hadapi. Kita tidak tahu. Dan Bapak Ibu juga sering mendengar, kalaupun bicara soal virus, nggak tahu obatnya apa, vaksin masih bertanya, kalaupun ada berapa harganya, kepada siapa duluan. Belum lagi berita lagi yang miring, cerita soal konspirasi, aduh habis nggak ada. Cuma satu jawabannya, lebih dekat dan intim dengan Yesus. Amin. Amin. Ya, Pak Robert, ini ada Pak Damus mau bertanya. Pak Damus dari Bekasi, silakan Pak Damus. Ya, ini Pak Dani di list aja. Pak Aryon juga boleh tuh, Pak ya, Aryon. Pak Damus, kemudian Pak ada di chat. Ya, Pak Damus. Ya. Saya baca dari Pak Damus, karakter tidak dibangun dalam kelas, tetapi dalam kehidupan kita. Bagaimana agar karakter kita benar-benar dibentuk oleh Tuhan? Apakah karakter yang sudah terbentuk bisa diubahkan oleh Tuhan? Puji nama Tuhan Yesus. Terima kasih Pak Damus. Jawabannya adalah bisa. Nah, boleh kita lihat ada di antara Bapak pegang Alkitab. Tolong bantu saya bisa dibukakan yang sudah dapat angkatan. Tolong dibacakan. Kejadian 1:26. Bagikan kita 1 ayat 26. Kejadian 1. Ya, Pak Anton, silakan Pak Anton. Ya, Pak Anton. Pak Anton mau bacakan. Ya, Pak Anton. Silakan, Pak Anton sudah angkat tangan. Pak Anton Dodo. Ya. Ya. Kejadian 1 ayat 26, Pak. Ya. Firmanlah Allah, baiklah kita menjadi manusia menurut rupa. Gambar dan rupa. Katakan kuasa. Kuasa. Katakan gambar dan rupa. Perguruan tinggi, begitu kamu lulus, kamu melamar di pekerjaan, kamu pasti dapat menjadi penyaringan yang pertama karena kamu punya prestasi. Itu laris yang baik. Nah, ini yang seringkali kita terbawa oleh mitos lama bicara soal kuasa. Kalau kita perhatiin di sini, Pak Anton membaca ayatnya, menurut gambar dan rupa, kemudian kuasa. Mana yang lebih dahulu, gambar dan rupa atau kuasa atau gambar dan rupa? Mana yang lebih dulu? Mana yang lebih dulu keluarnya? Kalimatnya mana yang dulunya?
ayatnya bilangnya gambar dan rupa. Gambar dan rupa. Gambar dan rupa. Bapak dan Ibu perhatikan baik-baik. Apa yang kita alami ini lagi dibentuk nih. Kita kecewa dibentuk. Maka saya katakan hidup adalah proses. Dan menarik sekali. Waktu kita boleh menikmati proses ini. Oh, puji nama Tuhan Yesus. Demikian informasi yang bisa saya berikan. Pak Aryo, silakan. Pak Aryo. Pak Aryo, silakan. Mungkin dibuka, bisa tanya. Bro, saya ikutin aja, bro. Saya ikutin aja. Pak Budiono dari Pekalongan. Ya. Ya, silakan. Selamat datang. Silakan mau ditanyakan. Ya Pak Anton, dengar Pak Anton. Jadi apa yang mau ditanyakan? Ya. Ya, oke. Yang lain mungkin? Silakan yang lain langsung buka aja mic-nya. Jadi supaya kita manfaatin, supaya kita lebih... Baik, Pak Ismanto, puji Tuhan. Ya, bukan satu kebetulan, saya juga dulu dari Kedar, Pak Ari Ismanto. Ya, saya dari RRT, Pak, Republik Rakyat Cirebon. Ya. Nama saya Robert, sejak lahir nama saya Robert, ya. Dan puji Tuhan di Al-Quran juga nggak ada nama Robert. Jadi emang Tuhan sudah pilih. Saya mau tanya ke Pak Ari Kiswanto, ya. Kebanyakan orang dari Kedar, kebanyakan kalau terima Yesus itu karena melihat atau mendengar suara Tuhan, kemudian ada juga yang berjumpa dengan Tuhan secara pribadi, ya, melihat sinar Tuhan yang sangat luar biasa, bahkan mungkin ada pertolongan Tuhan lewat mujizat penyakit dan sebagainya. Ya, seperti saya sendiri waktu itu saya terima Yesus karena satu ayat yang boleh menguatkan saya bahwa akulah jalan, kebenaran dan hidup. Jadi waktu itu saya terima Yesus, ya, saya bertemu dengan Tuhan Yesus bukan melihat sinar yang luar biasa, tetapi Yesus datang seperti pengusaha pakai jas lengkap, memperkenalkan pada saya diajak ke sebuah bukit dan saya baru tahu bahwa itu adalah Tuhan Yesus. Nah, mungkin pertanyaan saya, bisa tolong carikan sedikit 1 menit atau 2 menit, Pak, ceritanya Pak Ari Rismanto ini terima Yesus itu gimana caranya, prosesnya, Pak. Puji Tuhan. Teman-teman pasti ingin tahu. Terima kasih, Pak Robert. Saya punya sejarah yang agak nggak jelas dan nggak menarik. Saya dulu adalah guru pencak silat. Jadi saya ilmu bela diri saya tekuni sampai di tahun pertengahan 70-an saya menggeluti segala macam ilmu. Papa saya itu adalah mantan diplomat sehingga mendapat di Italia, Roma. Saya melanjutkan sekolah di London, Inggris. Saya gemar membaca dan ketika itu lagi jaya-jayanya Bruce Lee. Jet Kunedo adalah ilmu yang saya geluti juga, sehingga saya terlalu banyak pegang ilmu. Lalu sebelum saya berangkat, guru silat saya menaruh sesuatu di dalam minuman saya, artinya juga saya dibawakan satu jimat. Dan pada saat itu saya diminta untuk memakainya. Saya mengikuti komite internasional, saya tidak takut gentar sama siapapun. Uniknya, menjelang maghrib, pada saat matahari mulai terbenam, rasa takut saya itu tingginya bukan main. Tidak bisa menghadapi kegelapan. Dan juga tidur pun lampu harus mati. Lalu nalar saya mulai berbicara, loh gimana sih ini? Saya menggali ilmu bela diri saya begitu dalam, begitu tinggi, masa gelap saya takut ada yang nggak beres nih. Nah terus di situ juga Tuhan
melihat bahwa ini kondisi demikian adanya, belakang punggung saya ini pernah mendapatkan suatu rasa gatal yang beratnya bukan main. Sehingga saya harus menggaruknya di belakang tembok, saya naik turun supaya itu bisa sampai luka. Lalu saya ke dokter pun juga nggak ada jawabannya, sampai suatu hari kelak saya jumpa dengan seorang hamba Tuhan mengatakan, "You need Jesus." Saya tertawa waktu dia katakan demikian. Lalu saya diperkenalkan Yesus itu di tahun 80, Bapak Ibu, dikenalkan sama menerima dua hal yang berbeda. I was introduced, dikenalkan tahun 80, baru terima tahun 92. 12 tahun lamanya. Kenapa? Rasio saya masih jalan. Kenapa? Logika saya masih jalan. Sampai saya kementok sana, kementok sini, lama-lama terus Tuhan, ini nggak gampang Tuhan, karena keluarga saya besar, datangnya dari seberang. Apa kata mereka kalau sampai terjadi ini? Itu jadi masalah yang luar biasa. Lalu pada saat itu saya jalani terus, dan saya mengalami up and down, dan untuk mengikutimu Tuhan, ini bayar harga mahal Tuhan. Ini gimana urusannya? Tapi begitu saya menyerahkan diri, mengikuti proses pelepasan, digarap secara khusus oleh hamba Tuhan, saya merasa ringan sekali. Dan saya merasa ringan setelah saya jumpa dengan guru saya lagi. Lalu waktu jumpa dengan guru saya, menarik sekali nih, Bapak-bapak dan Ibu, guru saya mengatakan, "Ari, kamu berilmu di mana? Kamu kok mestinya ada sesuatu di dalammu. Kayaknya besar sekali." Saya cuma dalam hati mengatakan, "Haleluya, Roh Kudus. Engkau ada di dalamku," dan firman Tuhan mengatakan roh yang ada di dalammu lebih besar roh manapun yang ada di dunia. Nah, ketika itu juga, firman juga mengatakan, aku harus tetap dipenuhi dengan kebenaran firman Tuhan, ditambah-tambahkan. Jangan sampai lolos. Nanti kalau lolos, kalau kebobolan, si roh ini akan keluar dan dia akan datang lagi dengan nambah lipat ganda lagi. Nah, sejak itu saya terus mengikuti segala perintahnya, dan di sanalah apa yang terjadi. Dan Bapak Ibu jangan salah, saya pun juga porak-poranda. Saya pernah berurusan dengan perusahaan besar, perusahaan yang berkaitan dengan keluarga kerajaan. Saya mengerti, Bapak Ibu mengerti, di periode Orde Baru Lama. Mereka mendengar saya berpindah. Wah, itu beban berat. Mereka mengatakan, ini orang benar-benar murtad ini. Nggak benar nih. Saya dipancing untuk diberi suatu proyek. Apa yang saya lakukan, saya waktu itu adalah konsultan migas. Jadi kalau Pak Robert, PGN ya situ bajunya. Saya ditawari proyek migas, lalu suatu ketika saya ditawari untuk kerjasama dengan mereka, dan kerjasamanya ini lumayan karena proyeknya pun juga lumayan. Lalu mereka mengadakannya pada hari Jumat. Nah, saya agak diga, kok mengadakannya hari Jumat ya. Begitu jam 11 lagi. Pergilah saya ke gedung itu, di lantai 7, dan saya teringat sekali, ngobrol-ngobrol, di sana sudah ada lawyernya, disiapkan draft kontraknya, saya tinggal menandatanganinya. Begitu jam 11:20, saya sudah curiga dan benar kejadian. Saya diminta untuk lepas sepatu, untuk ngambil air wudhu, membersihkan diri saya. Dan pada saat itu saya permisi ke belakang, baru kali itu saya sujud, menjerit kepada Tuhan di WC kecil. Tuhan, aku tidak mampu. Berikanlah aku kekuatan dan pertolongan. Dan saat saya keluar, saya katakan bahwa punya keberanian ngomong itu udah hebat banget. Saya katakan, Bapak-bapak, kalaupun Bapak-bapak mau beribadah, silakan. Saya tak tunggu di sini sampai Bapak Ibu selesai. Saya dibentak, saya dimarahi, saya ditunjuk-tunjuk, dan dikatakan bahwa kamu tidak mungkin bakal dapat proyek apapun.
terus draft kontraknya disobek-sobek, dilempar ke muka saya. Itu harga yang harus saya bayar. Saya kembali dan saya berkata bahwa Tuhan, kalau sampai aku kembali kepada iman percayaku yang lama, itu berarti bukan engkau yang kecil, tapi aku yang ciut, aku yang super kecil. Tuhan, demonstrasikanlah sebagai Bapakku, buktikanlah bahwa aku masih tetap bisa berjalan. Hari ini bisa ketemu dengan bapak-bapak itu karena kasih karunia Tuhan. Haleluya. Itu yang luar biasa. Dan saat itu saya bertanya, Tuhan, kemana Engkau utus? Aku ikut tanya. Jadi ya kalau sama Pak Yusak ada komunikasi, selalu ditanya, ya nanti ada di sana, ada di sini, muter-muter aja terus. Lalu saya mulai mengerti sekarang. Bapak Ibu perlu mengetahui, perhatikan kalimat ini baik-baik. Kita seringkali dipanggil sebagai minoritas, ralat. Kita adalah bukan minoritas. Kita adalah minoritas yang sedang bertumbuh. Katakan amin. Sekali lagi, kita adalah minoritas yang sedang bertumbuh, terus berkembang, dan mulai terlihat, mulai kelihatan modelnya seperti apa. Dan sejak itu saya minta tolong Tuhan untuk menuntun, membimbing, dan di mana saya berada, akhirnya Tuhan izinkan latar belakang saya lebih banyak ke pelatihan. Panggilan kerennya saya adalah trainer, saya adalah coach. 20 tahun lebih saya keliling ke beberapa perusahaan, memberi pelatihan. Dan menariknya lagi, dalam pelatihan itu kontennya, isinya, di atas 60% dari kebenaran firman Tuhan. Demikian, Pak Robert, referensi yang saya sampaikan singkat. Nanti kalau diperpanjang bisa lagi, kelihatannya di episode berikutnya kali. Luar biasa, terima kasih Pak Arik Manto. Jadi teman-teman semuanya juga bisa dengar di Tuhan, ya. Baik, kita waktu terus berjalan, kita serahkan mic ini kepada koordinator doa, Pak Ugan. Mungkin ada pokok-pokok doa yang perlu dikatakan. Silakan Pak Ugan. Mari saudara, kita mau menyatukan hati kita untuk berdoa, karena kita harus tetap berdoa. Karena hubungan dengan Tuhan itu perlu banget saudara. Ya, kita akan berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Yesus. Malam ini sungguh luar biasa. Tuhan memberkati kami pada waktu kami memuji Tuhan, maka hadirat Tuhan ada di tengah-tengah kami. Bahkan setelah kami mendengar kesaksian betapa dahsyatnya kami dikuatkan melalui pandemi COVID-19, kami tahu Engkau Allah yang berkarya. Oleh sebab itu, hari ini Tuhan, kami dikuatkan dengan luar biasa. Terlebih saat kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Melalui Pak Ari, Tuhan Engkau memberkati kami semua. Sungguh luar biasa. Dan jumlah bilangan yang hadir malam ini begitu dahsyat. Dan kami merasakan betapa campur tangan Tuhan di dalam pertemuan ini. Terima kasih Bapak buat kasih setiamu, memberkati hamba-Mu Pak Ari, agar Tuhan sendiri yang menyertai dia, memimpin dia di dalam setiap pelayanannya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sekali lagi berkati menara Tuhan, doa dari regional DKI 1, dan kami percaya Tuhan, Engkau punya rencana yang baik. Banyak jiwa, banyak pengusaha yang mau datang, dan mereka diberkati, dipulihkan oleh Tuhan. Terima kasih Bapak. Inilah doa kami. Kami naikkan di hadapan Tuhan. Demikian hamba mendengar kesaksian Pak Amin Windoro. Kami dikuatkan dengan luar biasa. Tuhan berkati Pak Amin. Kami tahu banyak pergumulan dan tantangan. Tapi Tuhan Engkau Allah yang memberi kemenangan demi kemenangan. Oleh sebab itu malam ini kami merasakan betapa campur tangan Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Tuhan, hamba juga berdoa buat COVID-19 yang terus melanda dunia. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang menyertai kami. Pulihkan Indonesia. Indonesia penuh dengan kemuliaan Tuhan. Engkau memberkati para dokter yang merawat para pasien. Oh, berkati para perawat. Kami menyerahkan mereka ke dalam tangan Tuhan.
berkat Allah akan dinyatakan di dalamnya. Kami juga berdoa Tuhan buat yang sakit. Kami percaya malam ini kesembuhan luar biasa. Dan kami boleh mendengar berita-berita bahwa kesembuhan semakin hari semakin bertambah-tambah luar biasa. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk Presiden yang kami cintai, Bapak Joko Widodo. Tuhan berkati mereka, berkati para kabinet yang sudah terbentuk. Kami menyerahkan cara-cara kerja mereka. Begitu hebat Tuhan, kami bangga memiliki pimpinan yang begitu setia datang kepada Tuhan, pekerjaan yang sungguh berat. Tapi Tuhan yang sanggup memulihkan, yang sanggup memberkati. Dan kami percaya hikmat dari Allah akan menyertainya. Sekali lagi Tuhan berkati Indonesia. Berkati Indonesia Tuhan. Kami menyerahkan Indonesia penuh dengan kemuliaan Tuhan. Oleh sebab itu, segala hormat, pujian, dan kemuliaan kami kembalikan hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Amin.